Selamat siang Bu Ingrid, Suster Afri dan teman-teman. Saya Laurentina Bergambarwati, Prodi PGSD, NIM 2017 0305 0013. Di sini saya akan menampilkan simulasi keterampilan memimpin diskusi dan mengadakan variasi. Di sini saya mengambil kelas 2 sekolah dasar, tema 7 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 merawat tumbuhan di sekitarku. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta satu orang untuk maju ke depan. Ibu memohon kepada Vito untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, angka bagi kita berdoa. Doa mulai. Amin. Terima kasih Vito. Sama-sama Bu. Nah, kan tadi Ibu sudah mengawasan kalian dan Ibu juga sudah memberikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan diajarkan pada hari ini. Nah, materi tersebut berkaitan dengan apa yang sudah Ibu buat dari RPP yang udah Ibu bikin sebelumnya. Nah, di sini Ibu ada kertas. Kertas ini ada gambarnya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ini gambar apa? Apa? Gambar Garuda. Garuda apa? Garuda Pancasila. Benar nggak ya? Coba kita tengok bersama-sama. Ternyata benar, ini adalah lambang dari negara kita, Garuda Pancasila. Yang terdapat di tengahnya itu ada perisai yang melambangkan dari lambang-lambang sila pertama sampai sila kelima. Dan di sini di kaki burung Garuda ini terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi kita akan fokuskan kepada sila Pancasila yang sila kedua. Kenapa? Karena sila kedua ini termasuk sila untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita akan menciptakan rasa adil, sikap adil yang dapat kita gunakan sehari-hari, entah itu di rumah, di sekolah, di lingkungan, atau di masyarakat umum seperti kita atau seperti Ibu ini. Nah, untuk itu Ibu, kan kalian sudah mencermati nih gambarnya, dari Ibu sudah menjelaskan dari satu per satunya nih lambang-lambangnya. Kalau bintang itu sebagai lambang negara dari sila pertama, sedangkan lambang rantai sebagai sila kedua, dan lambang pohon beringin sebagai sila ketiga, dan lambang kepala banteng sebagai sila keempat. Sedangkan yang terakhir padi kapas ini sebagai sila kelima. Dan kita fokus untuk sila kedua, karena sila kedua itu memiliki makna sikap adil, di mana sikap adil dapat membentuk karakter kita. Untuk itu Ibu meminta kalian bersama dengan kelompok, kan tadi sudah Ibu bentuk kelompok, bersama kelompok kalian membaca sebuah teks percakapan. Setelah membaca teks percakapan ini, Ibu meminta kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah sini sebanyak 6 pertanyaan. Tapi bersama kelompok ya, ingat bersama kelompok. Ibu kasih waktu kalian selama 15 menit untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Karena menurut Ibu ini pertanyaannya agak susah, jadi kalian harus mengerti satu persatu, oke? Selamat mengerjakan anak-anak. Ayo anak-anak mengerjakan ya. Wah, jagung. Kan ada airnya sih Kak. Kan tadi Ibu suruh kalian membaca percakapannya. Oh iya. Indah bagi-bagi. Bagi-bagi. Kamu jangan berantem. Contekannya kelihatan. Dinda jadi Ipe. Ngocas ngomong. Udah. 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 Udah, kita kan udah baca nih ya. Dinda jadi Ipe. Oke Ririn, kamu menjawab soal nomor berapa? Aku mau nomor 1. Oke.
Jawabannya, jadi tuh teman-teman, jangan pernah sekali-sekali kalian bersikap tidak adil sesama teman dan jangan pernah membeda-bedakan kelompok untuk kepentingan diri sendiri. Ingat itu ya teman. Oke, selanjutnya nomor berapa? Nomor 2. Siapa yang membacakan? Iya. Oke, Cia. Jadi belum selesai. Jadi, Cia mau menjawab nomor berapa? Nomor 2. Oke. Jadi tempat kejadian terdapat pada teks percakapan di atas itu ada di sekolah. Benar. Selanjutnya nomor berapa, Cia? Nomor 3. Akan dibacakan oleh Omse. Pertanyaannya, kapan kejadian tersebut terjadi? Yaitu pada siang hari. kenapa siang hari? Tinggal dapat di percakapan di Ada di percakapan. Oh, benar. Selanjutnya nomor berapa, Andre? Nomor 4. Nomor 4 siapa? Ayo. Kenal nggak sama Dinda. teman-temannya? Dinda. Oke, Dinda. Jawab nomor 4 ya. Iya, aku jawab nomor 4. Pertanyaannya, siapa saja tokoh yang terlibat dari percakapan di atas? Jawabannya, Delia, Ive, Alsa, dan Zidan. Benar jawabannya. Selanjutnya nomor berapa? Di 4, 5. Berarti nomor 5. Akan dibacakan oleh Wafi. Nah, Wafi, jawab nomor 5 ya. Kamu berdiri. Nah, Pertanyaannya, mengapa sila kedua Pancasila sangat penting untuk dilakukan? Jawabannya agar kita bisa berbuat adil dengan kita teman. nah, benar. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Oke, akan dibacakan oleh Andre. Oke, nomor 6 terakhir ya, soal terakhir akan dibacakan oleh Andre. Apa jawabannya, Andre? Jawabannya adalah harus bersikap berani, tegas, percaya diri bahwa kita harus berisi kepada siapapun. Nah, benar. Di sini setelah kalian membaca percakapan dan menjawab soal-soalnya, Ibu akan memberikan pertanyaan sekali lagi, yaitu coba kalian sebutkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua. Ayo, siapa yang mau jawab angkat tangan? Dia. Siapa? Ayo, jangan berantem. Ayo, siapa? Ayo, jangan berantem. Ayo, nggak apa-apa. Gak usah malu-malu. Jadi manusia yang betulan. Maksudnya yang beneran. Iya. Ayo, ada lagi nggak? Adil. Ya, Menghargai. nggak boleh berantem. Saling hormati. Itu Saling menghormat. Apa ya? Ayo, Wafi mau jawab. adil. Udah? Jangan pada ketawa. Nah, selanjutnya kan Ibu sudah memberikan kalian gambar yang ada di yang kertas pink. Nah, gambar ini coba kalian diskusikan bersama kelompok. Itu maksudnya gambarnya tentang apa ya, biar nanti bisa kalian jelaskan nanti di depan kelas. Ibu kasih waktu selama 10 menit ya untuk mendiskusikannya. Selamat mengerjakan. Makasih, Bu. Bu, aku mau jawab gambar nomor 1, Bu. Gambar nomor 1 yang aku lihat itu banyak orang-orang, Bu. Terus dia pakai bajunya yang beda-beda, Bu. Terus ada yang bawa Al-Quran, ada yang bawa kayak kalung gitu, palanya
botak Bu, pakai baju putih. Terus yang aku tahu itu kayaknya sih dia itu berbeda-beda ya Bu agamanya ya Bu. Benar nggak Bu? Ya, gambar pertama yang dijelaskan oleh Renta itu benar. Gambar pertama itu menceritakan keberagaman antara agama yang berbeda-beda terlihat dari cara berpakaiannya. Selanjutnya itu ada gambar kedua yang akan dijelaskan oleh Andre. Gambar itu menjelaskan seseorang menyiram tanaman agar tanaman itu bisa tumbuh subur, terus bisa tumbuh buah dan bisa sebagai tempat Saya Michelle Audi, Bu. Saya mau menjelaskan gambar ketiga, bapak-bapak petani jagung. Jadi, jagung itu bisa ditanam. Nanti kalau sudah besar, jagungnya udah siap panen. Nanti kulitnya bisa dibuat menjadi kerajinan, Bu. Seperti itu. Betul tidak, Bu? Jawaban dari teman kalian dalam menjawab gambar yang nomor 3 itu benar jawabannya. Kulit jagung bisa dijadikan sebagai kerajinan dan jagung itu bisa dipanen dan bermanfaat untuk bahan pokok kita. Bisa jadikan jagung rebus, terus bisa jadiin bakwan goreng dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya ibu di sini akan menampilkan gambar tentang hasil kerajinan yang terbuat dari kulit jagung kering. Selamat menyaksikan. Setelah kalian menjawab pertanyaan tentang gambar yang sudah ibu berikan tadi, di sini ada loh salah satu dari gambar kalian masuk dalam kerajinan yang bisa dibuat. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu? Benar, itu adalah kulit jagung. Kulit jagung bisa dibuat kerajinan, tapi sebelumnya kulit jagungnya ini harus dikeringkan terlebih dahulu agar gampang membuat pola bentuknya. Tapi di sini guru akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan kerajinan dari kulit jagung tersebut. Yang pertama, ambil kulit jagung yang sudah dikeringkan. Yang kedua, buatlah ukuran pada kulit jagung dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm sebanyak 5 helai, kemudian gunting. Untuk gunting ini bisa memohon kepada orang yang lebih tua dari kita. Terus selanjutnya yang ketiga itu siapkan tusuk sate sebagai tangganya, agar kalau kita menggunakan kawat pasti takutnya terkena lah, itu apa sih, ada takutnya kena darah lah atau kebaret lah gitu. Terus yang keempat, untuk membuat jadinya menjadi lebih bagus agar tampil cantik seperti bunga, biasa kalau yang sudah dibentuk ukuran seperti kelopak bunga dipilin agar terlihat lebih cantik. Nah, sisa-sisa daun yang sisa dari kulit jagung ini bisa juga dibuat daun, tapi kalau bisa ya itu sebelumnya kalian celupkan dulu ke pewarna hijau. Oke, tapi pencelupan ini harus dibantu dengan orang dewasa. Nah, habis itu baru deh daun tersebut diikatkan ke tangkai tusuk sate. Nah, setelah diikatkan baru dililit lagi tangkainya itu dengan menggunakan benang wol agar terlihat seperti tangkai yang berwarna coklat. Nah, tangkai berwarna coklat dan jadilah kerajinan dari kelopak bunga tersebut yang terbuat dari kulit jagung kering. Ibu kasih waktu ke kalian itu 20 menit ya pengerjaannya. Selesai tidak selesai tetap dikumpulkan. Ibu tetap nilai, oke?
Anak-anak gimana, kalian udah kelar belum? Udah, kalau sudah, ayo kumpulkan. Besok ibu akan nilai dan akan dikembalikan ke kalian. Ayo kumpulkan hasil karyanya. Terima kasih, Cia. Ayo, Wafi, nggak apa-apa, kumpulin aja, kan seadanya. Nah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya di LKPD-nya itu ada teks bacaan puisi. Coba kalian lihat teks bacaan puisinya. Jagung. Bercerita tentang apa? Jagung. Jagung, benar. Jadi kalian sudah melakukan pembuatan kerajinan dari kulit jagung kering yang bisa kalian bikin menjadi sebuah kelopak bunga yang indah dan cantik. Nah, untuk itu, guru berharap nih, saya berharap supaya dari pembuatan kerajinan itu siswa mampu, kalian tuh bisa merawat tumbuhan atau di sekitar alam sehingga penggunaannya tidak dapat terjadi secara terus-menerus sehingga tumbuhan tersebut menjadi langka dan tidak dapat digunakan lagi sebagai kerajinan. Nah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video mengenai merawat tumbuhan di sekitarku, di mana siswa diminta untuk lebih mencintai tumbuhan mereka, baik itu di tumbuhan di rumah, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun saat mereka lihat di pinggir jalan agar bisa merawat tumbuhan tersebut dengan baik dan bisa tumbuh berbunga, berbuah dengan baik. Untuk itu, selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan anak-anak. Halo adik-adik, hari ini bertemu dengan kakak Ayu. Setelah kemarin kalian bertemu dengan kedua teman kakak, yaitu Kak Neng dan Kak Aci, hari ini kalian bertemu dengan kakak. Kalau kemarin kalian membahas tentang hewan di sekitarku, hari ini kalian akan membahas mengenai tanaman di sekitarku. Sebelumnya, apa sih tanaman itu? Yuk kita simak. Jadi, tanaman itu merupakan tumbuhan yang sengaja ditanam oleh seseorang. Bisa berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, adik-adik, tanaman itu berbagai macam jenisnya loh. Kakak sebutkan beberapa contohnya ya. Yang pertama ada tanaman tomat, ada tanaman jagung, ada juga tanaman terong, ada pohon apel, dan ada pohon mangga. Nah, adik-adik, tetapi berbeda loh ya tanaman dengan pohon. Memang bisa saja semua pohon itu merupakan tanaman, tapi tidak semua tanaman adalah pohon. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan pohon itu? Yuk kita simak. Ya, jadi pohon itu merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang besar dan keras. Tidak semua tanaman itu berbatang keras dan besar kan? Setelah mengetahui perbedaannya, mari kita lihat seberapa baik daya simak kalian terhadap informasi yang baru saja kakak sampaikan. Jawab pertanyaan berikut ya. Mana yang bukan merupakan contoh dari pohon? Apakah A, B, ataukah C? Nah, adik-adik, ternyata jawaban yang tepat adalah A, karena tomat tidak memiliki batang yang besar dan juga keras. Jadi jelas ya adik-adik, kalau tomat tidak termasuk ke dalam pohon, tapi tomat termasuk ke dalam tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara merawat tanaman. Yang pertama, kalian harus menyiram tanaman dengan cukup ya, tidak berlebih ataupun tidak kekurangan. Yang kedua, kalian harus memberikan pupuk pada tanaman. Dan yang ketiga, kalian harus memberikan tanaman dengan sinar matahari yang cukup. Nah, dengan kita merawat tanaman, maka tanaman akan tumbuh dengan subur dan baik. Jika tanaman tumbuh dengan subur dan baik, maka kita akan mendapatkan banyak sekali
Kan tadi ibu sudah menyuruh kalian membaca bersama kelompok dan mendiskusikan tentang teks puisi yang berjudul Jagung dengan diskusi kelompok. Nah, di sini setelah membaca, kalian berdiskusi bersama kelompok, diminta untuk membuat teks puisi yang berkaitan dengan cara merawat tanaman di sekitarku. Tapi sebelumnya ibu menjelaskan sedikit dulu materi tentang puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan menggunakan bahasa yang terikat, irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta mempunyai penuh makna. Dan langkah-langkah dalam pembuatan puisi itu, pertama itu menentukan ide, dua memasukkan imajinasi, ketiga menentukan tema yang tepat, keempat membuat judul yang menarik untuk dibaca, menggunakan kata-kata yang indah dan dimengerti, yang keenam membuat lirik yang menarik sehingga orang yang membacanya semakin tertarik. Kan tadi ibu sudah meminta kelompok untuk berdiskusi dalam pembuatan puisi. Nah, di sini ada salah satu perwakilan siswa yang sudah ibu minta yang bernama Cia akan membacakan hasil puisinya. Coba Cia, kamu bacakan untuk teman-temanmu Yang berjudul Bunga. Taman bunga berwarna-warni, segar, anak-anak di buku ya. Ini temannya lagi membacakan puisi. dan bunga menari-nari mengelilingi kelopaknya. Mawar merah cerah, pink tersipu-sipu romansa masa muda. Si putih suci tak bernoda, bunga kuning untuk sahabat tercinta. Oranye yang penuh semangat dan ceria, biru dengan ketenangannya, hijau yang menyejukkan jiwa, ungu tak kalah mempesona. Terima kasih Cia sudah membacakan puisinya. Selanjutnya kan udah mau sampai akhir nih. Ibu mau nanya sama kalian, pembelajaran apa sih yang udah kalian ambil dari hari ini? Cia, kamu duduk. Gak apa-apa. Dinda main bu, tuh. Kan Meli Bu. Ayo materi apa nih yang udah ibu, kan banyak nih materi yang udah ibu kasih tahu. Ayo apa aja, tadi kan dari awal pembelajaran. Yang tahu tentang teman. Ya benar, tentang pohon. Itu pohon. Gimana sih lu? Terus kira-kira ada tahu nggak cara merawatnya? Dengan tadi udah ada di gambar contoh gambar Dengan yang menyirami tanaman, menyirami tanaman, beri pupuk. ya kan tadi contohnya udah ada kan. Nah, untuk itu ibu berharap pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian di masa yang akan datang. Iya, Bu. Semoga pembelajaran ini dapat mendapatkan nilai yang sempurna di mata anak-anak. Oke, sekian dan terima kasih. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Ibu meminta kepada Wafi untuk memimpin doa sebelum pulang. Oke? Doa sebelum pulang Wafi. Biasa aja. Seperti tadi. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Doa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Wafi. Pulangnya hati-hati ya. Terima kasih anak-anak. Sekian simulasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.